kamu. Selamat datang di Power Digital Learning by Kamu Punya Power. Kamu sekarang mengakses kelas investasi bagian 4 dengan judul Mengenal dan Memahami Aplikasi Investasi. Dengan aku Rais, Financial Planner kamu. Di kelas investasi bagian 4 ini kita akan membahas tentang mengenalkan platform investasi yang aman dan terpercaya, memahami cara kerja aplikasi untuk investasi, dan memulai langkah pertama kamu dan aku nih untuk berinvestasi dengan mudah. Oke, ada 5 jenis aplikasi menurut tujuannya. Yang pertama adalah aplikasi saham. Fungsinya membeli dan menjual saham di Bursa Efek Indonesia atau BEI ya. Dan menyediakan fitur analisis teknikal dan fundamental. Teknik ini teknik banget gitu ya, yang menjual beli, dan fundamentalnya adalah dasar atau ilmu saham gitu ya. Nah, ini aplikasinya ada ajaib, cocok untuk pemula, antar muka sederhana, fee transaksi rendah. Terus ada Stockbit, ini terdapat fitur simulasi trading dan komunitas diskusi saham. Dan berikutnya ada Most by Mandiri Sekuritas, ini yang ingin berinvestasi di saham blue chip gitu ya. Oke, plus minusnya nih si saham itu yang plusnya return lebih tinggi dibanding instrumen lain, cocok untuk jangka panjang. Tujuan keuangan jangka panjang cocok nih ya untuk menggunakan saham. Minusnya adalah fluktuasi harga saham yang tinggi. Jadi kalau kamu tidak siap atau tipikal profil investor yang rendah gitu ya, sebaiknya jangan memilih saham. Oke, berikutnya ada aplikasi reksadana. Fungsinya adalah membeli dan menjual gitu ya. Membeli investasi dalam bentuk reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Itu aplikasinya ada Bibit. Ya, Bibit ini memiliki fitur robo advisor untuk saran investasi berdasarkan profil resiko. Ini resiko investor gitu ya. Terus ada Bareksa, ini marketplace reksadana dengan banyak pilihan produk. Terus ada Tanam Duit ini memiliki fitur sadar tujuan untuk investasi sesuai target. Jadi sesuai tujuan keuangan kamu nih. Jadi bisa tuh dipilah-pilih gitu ya. Karena ada fitur sadar tujuan ini untuk Tanam Duit. Oke, berikutnya nih plus minusnya apa sih si reksadana ini? Plusnya itu dikelola oleh manajer investasi profesional dan sangat cocok untuk pemula dengan modal kecil. Minusnya return lebih rendah dibanding saham dan bergantung pada kinerja manajer investasi. Jadi kalau manajer investasinya minus nih, nggak terlalu bagus gitu ya, maka return kita juga kurang bagus. Oke, berikutnya nih aplikasi emas digital. Fungsinya yaitu membeli emas dalam jumlah kecil dengan harga terjangkau, bahkan ada 0,1 gram gitu ya, setahu aku. Terus ini menyediakan fitur jual beli dan simpan emas. Ada Pegadaian Digital yang resmi dan terpercaya dengan opsi gade emas. Terus ada Tokopedia emas, tapi kamu ini cek lagi ya. Seingat aku di e-commerce Tokopedia-nya tuh udah gak ada, tapi cek lagi aja. Terus ada Peluang, ini menawarkan emas dengan biaya transaksi rendah. Plus minusnya emas digital yaitu plusnya aset yang stabil dan mudah dicairkan dan cocok sangat ya untuk diversifikasi. Minusnya itu biaya penyimpanan, terus ada spare harga jual belinya tuh cukup tinggi gitu ya perbedaannya. Oke. Terus berikutnya nih aplikasi kripto. Ini fungsinya membeli, menjual, dan menyimpan aset digital seperti Bitcoin dan Ethereum. Ini ada Pintu, ini fokus pada pemula dan desain sederhana. Terus ada Indodex, ini platform lokal ya, jadi punya Indonesia setahu aku, dengan banyak pilihan aset kripto. Terus ada Binance, ini platform global dengan likuiditas yang tinggi. Terus berikutnya nih plus minusnya kripto. Plusnya ada potensi return tinggi dalam waktu singkat ya, kan bisa langsung boom gitu ya. Bisa 100-200% tuh naiknya. Terus aksesnya pasar global, jadi nggak lokal gitu ya, nggak cuma Indo tapi seluruh dunia. Nah minusnya itu fluktuasi harganya tuh ekstrim, melebihi saham ya, pribadi aku nih. Jadi sangat luar biasa fluktuasinya. Terus resiko regulasi di beberapa negara karena ada yang di-ban juga kan setahu aku. Oke, berikutnya nih yang kelima, aplikasi equity crowdfunding. Fungsinya apa sih? Membeli saham atau bagian kepemilikan dalam bisnis atau UKM. Jadi direct. Misalnya nih yang setahu aku ya ada Sour Sally, ada beberapa waralaba makanan yang bisa langsung kamu beli melalui aplikasi equity crowdfunding ini. Dan dia juga mendukung pengembangan bisnis lokal atau startup melalui investasi langsung, memungkinkan investor mendapatkan dividen atau keuntungan dari kenaikan valuasi bisnis. Oke.
Aplikasinya ada investasi di bisnis suara laba UKM dengan laporan keuangan transparan. Terus ada ICX Indonesia Crowdfunding Exchange, ini berinvestasi di properti dan bisnis retail. Ada Crowdy, ini fokus pada agrikultur, maksudnya bisnis agrikultur gitu ya, mendukung petani lokal. Plus minusnya apa sih si equity crowdfunding ini? Potensi returnnya tinggi dari dividen dan kenaikan valuasi bisnis, kepemilikan langsung di bisnis yang didanai karena kan langsung beli ya. Kayak misalnya kamu beli Saur Seli berarti kamu owner Saur Seli. Terus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan sektor UKM, dan modal awalnya relatif terjangkau karena kecil ya. Minusnya adalah ada kemungkinan kegagalan bisnis yang didanai dapat menyebabkan kerugian penuh investasi ya, jadi bisa makan modal nih ya Power People. Kurangnya likuiditas karena saham tidak diperdagangkan secara publik karena kan kamu pemilik ya, jadi kayak mau jual itu nggak segampang jual reksadana atau jual saham gitu. Terus ketergantungan pada performa bisnis untuk mendapatkan return, jadi kalau performa bisnisnya nggak bagus ya returnnya juga jelek gitu. Berikutnya nih ya tabel summary-nya ini bisa dilihat jenis aplikasi saham, tadi udah dijelasin juga, jadi ini adalah summary-nya. Ya, ada keuntungan return tinggi, aset nyata, resiko fluktuasi harga tinggi, contohnya ada Ajaib, Stockbit, dan MOS. Untuk aplikasi reksadana itu ada Bibit, Bareksa, Tanam Duit. Untuk emas digital itu ada Pegadaian dan Peluang. Equity crowdfunding ada Bizer, ICX, dan Santara ya. Terus ada kripto, ini Pintu, Indodex, dan Binance. Oke, sekarang studi kasus dan simulasi investasi. Cuma ada 2 gitu ya studi kasusnya, biar nggak banyak karena mirip sih. Oke, saham dulu nih. Jadi modal awal nih misalnya Power People bisa 1 juta untuk beli saham PT XYZ dengan harga Rp500 per lembar. Di mana itu 1 juta dibagi 500 maka kita mendapatkan 2.000 lembar saham. Setelah 1 tahun si harga Rp500 per lembar tadi menjadi 800 atau naik gitu ya. Harga naik jadi Rp800 per lembar. Jadi tinggal dikalikan nih 200 lembar dikali 800 maka dapat 1.600.000. Berarti profitnya hampir 60, bukan hampir lagi, profitnya adalah 60%. Begitu simulasinya. Oke, kalau yang reksadana ini modal awal 1 juta diinvestasikan di reksadana pasar uang. Rata-rata per tahun untuk reksadana pasar uang ini 5% per tahun. Hasil setelah 1 tahun tuh 1.050.000 ya. Kalau misalnya reksadana saham akan lebih gede returnnya. Oke. Tapi ingat, high risk, high return. Waktu kita belajar di kelas sebelumnya ya. Nah, kalau ini emas digital sama, harga modal awalnya 1 juta dengan harga 1 juta per gram, berarti kamu punya 1 gram emas ya. Dan naik ternyata menjadi 10%. Jadi emas kamu jadi harganya 1.100.000. Oke, itu tadi simulasinya. Nah, sekarang gimana nih milihnya gitu ya. Milih si aplikasinya ini. Tipsnya adalah yang pertama keamanan, cek periksa izin OJK-nya. Terus cari ulasan terpercaya, jangan langsung klik gitu ya. Baca dulu, cari di Google. Terus mudah kalau misalnya kamu udah login segala macem, terus kamu lihat aplikasinya agak ruwet. Better jangan, semakin mudah semakin baik karena berarti kamu less stress gitu ya. Berikutnya itu ada support nggak produk yang mau kamu beli gitu, sesuai nggak sih produknya dengan tujuan keuangan kamu. Kan kita di kelas sebelumnya udah belajar ya produk investasi versus dengan tujuan keuangan. Terus ada biaya transparan nggak sih, ada beberapa tuh yang nggak mention gitu ya, tidak disebutkan biayanya gitu kalau ada beberapa, jadi kamu harus baca. Itu bisa dilihat di produk. Jadi kalau kamu klik produk misalnya reksadana pasar uang gitu, kamu klik itu dia ada kelihatan biayanya ya, di situ ada informasinya. Nah, terus ada fitur tambahan nih, ada komunitasnya nggak sih, ada simulasi investasi nggak. Jadi kalau kamu klik itu dia di bawahnya tuh ada klik produk, maksudnya nih ya, klik produk itu nanti ada simulasinya. Misal kamu masukin 1 juta itu jadi berapa, 2 juta jadi berapa gitu. Terus atau yang ada robo advisor, sekarang kayaknya rata-rata udah ada ya, jadi dia ngasih inputan kamu tuh kemana sih gitu ya, dengan tujuan keuangan tertentu, misalnya ke reksadana saham, ada pasar uang, ada deposito, atau mungkin ada emas. Jadi dia ada penasehat robotnya gitu, otomatis. Keren ya. Oke. Mulai investasi kamu sekarang, langkahkan kakimu. Yang pertama adalah pilih aplikasi berdasarkan kebutuhan. Bisa saham, reksadana, emas, dan lain-lainnya ya. Registrasi dan lengkapi dokumen KYC. Ini know your customer, ini profil resiko kamu investor seperti apa.
Terus pelajari fitur aplikasinya, tadi aku udah bilang berkali-kali, seperti analisa atau portofolio. Terus mulai investasi kecil sesuai profil resiko dan evaluasi hasil investasi secara berkala. Oke, congrats, kamu sudah selesai kelas investasi bagian 4. Dan jangan lupa kerjakan kuisnya dan download ebook ini ya. Mulailah kebiasaan baik hari ini, sekecil apapun itu, karena kamu berharga. Dan jangan lupa, karena kamu punya power, follow Instagramnya @kamupunyapower, dengerin YouTube-nya @kamupunyapower, dan podcast @kamupunyapower. Aku Rais undur diri, sampai ketemu di kelas digital berikutnya dengan judul menyusun portofolio investasi untuk pemula.